Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang barisan dan deret. Kemarin kita sudah bahas tentang contoh soal, sudah sampai di menentukan banyak suku ini. Nah, untuk menentukan banyak suku seperti yang sebelum-sebelumnya, maka kita menggunakan rumus UN saja, sehingga nanti kita bisa menentukan jumlah R-nya berapa. Ini untuk mencari jumlah banyaknya suku. Oke, kita lanjut saja ke materi contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada 3 buah suku, X-8, X-4, dan X plus 8. Kita diminta menentukan nilai X. Jika ada 3 buah suku seperti ini, yang bisa kalian kerjakan adalah menentukan dengan rumus rasio. Ya, karena ada 3, maka rasionya adalah U3, ini U3, ini U2, sedangkan yang ini adalah U1. Jadi sesuai dengan konsepnya rasio, maka U3 dibagi U2 itu sama dengan U2 dibagi U1. Ya, sehingga terbentuklah dengan atau konsep rasio seperti ini. Nah, dengan cara ini tinggal kali silang saja. Ini dikalikan secara silang sehingga bentuknya seperti ini. Maka dari cara ini nanti kita uraikan, kemudian kita bisa dapat nilai X, yaitu 10. Berikutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di sini ada lagi keterangan, ingat suku kedua. Kalau ada suku kedua berarti dia U2. Kemudian suku keempat berarti dia U4. Nah, kemudian di sini kita diminta mencari apa saja. Dicek ternyata suku pertama atau A atau U1, kemudian mencari rasio atau R. Yang terakhir adalah rumus suku ke N. Berarti dicari UN-nya berapa rumusnya. Oke, langsung saja. Untuk bentuk geometri, barisan geometri, U2 itu rumusnya adalah AR. Sedangkan U4 adalah AR pangkat 3. Ya, di sini Pak AR pangkat 3 dia pangkatnya lebih besar, sehingga yang pangkatnya lebih kecil kita gunakan sebagai permisalan. Jadi kita misalkan AR ini sama dengan 1/2, sehingga kita pakai rumus U4 saja untuk mengerjakan soal ini dalam mencari suku pertama dan rasionya. Jadi AR pangkat 3 itu sama dengan 1/128. Supaya permisalannya bisa kita gunakan, maka AR pangkat 3 kita pecah menjadi AR dikali R pangkat 2. Kemudian AR-nya kita ganti dengan 1/2 ini. Kita operasikan 1/12 dibagi setengah,
hasilnya adalah 1/64. Karena R kuadrat, untuk mencari R maka kita beri akar kuadrat, maka hasilnya adalah ini 1/8. Kemudian yang rasio 1/8 ini kita substitusikan ke permisalan awal, yaitu AR itu sama dengan setengah, sehingga R nya ganti 1/8 seperti ini, maka kita dapat nilai dari A. Jika sudah, kita kembalikan ke rumus UN, yaitu UN sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1. Karena diminta suku ke N, maka N nya kita biarkan saja dalam bentuk huruf N. Cukup yang diganti adalah A dan R nya saja. Setelah kita utak-atik, kita hitung dengan A adalah 4. 4 ini kurang lebih sama dengan 2/2. Kemudian yang rasio ini yang 1/8 itu sama dengan 1/2/3, sehingga kalau kita ubah ini nanti bisa menjadi sama dengan 2/-3. 2/-3 nanti dikalikan dengan N, jadinya min 3N. Kemudian min 3 kali min 1 jadi plus 3, plus 3 tambah 2 jadinya 2/5, sehingga nilainya adalah 2/5 min 3N. Ini untuk menentukan rumus suku ke N. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke sisipan baris geometri. Rumusnya adalah R aksen sama dengan akar pangkat K plus 1 dari R. Oke, seperti kemarin di sisipan barisan aritmatika, jadi di sisipan ini jika ada keterangan 3 bilangan, maka ini adalah K. Sedangkan 6 dan 48 berarti secara berurutan kita beri simbol dia U1, yang ini adalah U2. Karena barisan geometri, maka untuk mencari yang R, ini yang R dalam akar, maka nanti hitungannya adalah U2 dibagi U1. Ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Kita punya rasionya 8. Sehingga untuk R aksen, nah ini kalian bebas mau menggunakan bentuk akar silahkan, bentuk bilangan berpangkat juga silahkan, terserah kalian lebih mudah yang mana. Intinya nanti jika ada 6, ini kan yang disisipkan ada 3 bilangan, berarti nanti angka 6 ini kamu kalikan dengan R aksennya, entah yang bentuk akar atau yang bentuk pangkat. Kalau di sini si pembuat soal dia menghitungnya ke dalam bentuk akar, sehingga jadinya 6 kali akar pangkat 4 dari 8. Nanti 6 akar pangkat 4 dari 8 ini dikalikan lagi dengan akar pangkat 4 dari 8, jadinya 12 akar 2, kemudian jadi 24 akar pangkat 4 dari 2, dan akhirnya menjadi 48. Ini proses-proses pengerjaannya. Jadi nanti 3 bilangannya itu ini adalah 3 bilangan yang disisipkan. Oke, itu untuk sisipan garis geometri. Kita masuk ke deret geometri. Ini adalah rumusnya. Jadi untuk di deret geometri itu ada 2 rumus. Kriterianya adalah jika R-nya kurang dari 1, maka Sn itu sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Tapi kalau rasionya lebih dari 1, maka rumusnya adalah A dalam kurung R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Jadi hanya bertukar antara posisi R dengan N jika R-nya kurang dari 1 dengan R lebih dari 1. Kalian mau menghafalkan satu rumus saja tidak ada masalah, karena nanti hasilnya akan sama saja, cuman beda di penghitungannya saja, tapi nilai akhirnya akan sama. Jadi setelah kalian mau dihafalkan dua-duanya boleh, cukup satu tidak ada masalah.
Oke, penerapannya seperti ini. Tunggu sebentar. Ya. Jadi untuk hitungannya kita bisa lihat di sini kita diminta menjumlahkan 7 suku pertama. Berarti dia adalah S7. Nah, kalau kita sudah tahu kita mencari S7, maka tinggal menentukan mana A. Ini A. Untuk rasio berarti tinggal 1 dibagi min 2. Berarti dapatnya min setengah. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, maka nah di sini si pembuat soal melihat dia rasionya kurang dari 1, berarti rumus yang digunakan yang rumus SN-nya untuk R yang kurang dari 1. Seandainya kalian nanti menggunakan rumus R yang lebih dari 1, perbedaannya akan ada di hasil sebelah sini. Ya, kalau di sini bentuknya positif, nanti biasanya akan jadi bilangan negatif. Tapi nanti ketika dioperasikan, maka hasilnya tetap menjadi ini, bilangan negatif ini, min 43/32. Jadi jangan khawatir jika salah rumus. Oke, penerapan berikutnya adalah seperti biasa, setelah mencari rumus jumlah suku pertama, kita diminta mencari jumlah deret geometri. Artinya kita diminta mencari nilai n. Dan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita cukup menggunakan rumus UN saja untuk menentukan nilai dari n. Nah, ini kan yang diminta kita menghitung dari 3/8 sampai angka 12 itu ada berapa banyak sukunya. Jadi kita cukup pakai rumus UN saja, jangan menggunakan rumus SN. Nah, kecuali nanti pertanyaan adalah tentukan jumlah dari semua suku deret geometri tersebut. Berarti nanti setelah kita dapat N sama dengan 6, maka kalian nanti di akhir juga diminta nilai S6-nya. Seperti itu ya. Ini kalau cuma ditanya jumlah deretnya berarti N-nya. Kalau ditanya jumlah semua suku pada deret aritmatika, maka kita mencari S6-nya. Oke, selanjutnya adalah penerapan rumusnya. Nah, seperti ini. Jadi, untuk menghitung jumlah suku, ini bisa saja yang diminta adalah jumlah dari suku ke-6 sampai dengan suku ke-8 saja. Artinya di sini kan biasanya diminta dari suku pertama sampai suku ke-8. Ini disebut dengan S8. Nah, di soal dia cuman butuhnya adalah dari U6 sampai ke U8. Nah, ini yang ditanya. Nah, berarti kalau dari U6 sampai U8 berarti yang tidak digunakan itu adalah U1 sampai dengan U5. Sehingga ini kita sebut dengan S5. Nah, supaya tersisa hanya U6 dan U sampai U8 saja, maka secara otomatis S8 ini harus dikurangi S5 sehingga muncullah rumus seperti ini. Nah, jika S8 kurang S5, ini si pembuat contoh soal dia menghitungnya langsung jadi satu tempat seperti ini. Misalkan kalian pengen menghitung S8-nya saja dulu, kemudian menghitung S5-nya saja, tidak ada masalah. Nanti tinggal di akhir kalian menghitung seperti ini. Jadi S8 dikurang S5 itu sama dengan 1,75. Ya, ini penerapannya. Kemudian di sini ada soal lagi. Di sini ada jumlah 4 suku pertama. Jumlah 4 suku pertama. Berarti ini adalah S4. Kemudian di sini ada rasio. Berarti ini R. Nah, yang ditanya adalah tentukan suku pertama. Nah, ini yang diminta adalah suku pertama. U1 atau kita sebut juga dengan A. Ini yang ditanya. Berarti tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya S4 saja. Oke, rumus S4 sama, cuman beda di pangkat sininya.
Yang 11 1/4 ini kan pecahan campuran, harus dirubah ke bentuk pecahan biasa biar mudah untuk penghitungannya. Kalau sudah, nanti kita tinggal menghitung saja, kita dapat nilai A itu sama dengan 6. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kita coba lanjut kembali. Oke, ini koneksinya tadi sempat putus, jadi kita coba bahas ulang. Di sini ada jumlah 4 suku pertama. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada jumlah 4 suku pertama, kemudian kita masukkan saja ke rumusnya S4. Kita rubah dulu bentuk yang pecahan campuran menjadi pecahan biasa, jadi 45/4. Kemudian rasionya seperti biasa kita masukkan menjadi setengah. Pangkatnya 4 sesuai dengan S4 nya. Kemudian kita dapat nilai A di sini sama dengan 6. Oke, contoh soal yang lain seperti ini sama dengan contoh soal sebelumnya. Jadi kita di sini punya suku keempat yaitu 54, kemudian suku ke-7 1458. Tapi di sini diminta adalah suku keempat sampai suku ke-8. Berarti yang digunakan adalah U1 sampai U8 dikurangi U1 karena diminta suku keempat, berarti ini sampai U3. Nah, hasil pengurangan ini nanti akan menghasilkan U4 sampai U8 saja. Makanya di sini kita punya nanti adalah S8 dan S3. Jadi dari sini karena mintanya suku keempat sampai suku ke-8. Nah, tadi juga karena kita tahu hanya suku keempat dan suku ke-7, maka untuk menentukan A dengan R kita buat pemisahan lagi. U4 ini kan AR pangkat 3. Kemudian U7 ini AR pangkat 6. Maka untuk pangkat yang lebih kecil ini kita jadikan sebagai permisalan. Nah, dari AR pangkat 6 ini bisa dipecah jadi AR pangkat 3 dengan R pangkat 3. Sehingga nanti kita dapat rasionya adalah 3. Rasio ini kita kembalikan ke permisalannya tadi sehingga dapat A sama dengan 2. Oke, nanti kalau sudah dapat R sama A tinggal dimasukkan ke rumus S8 dengan S3 nya. Kalau sudah tinggal kita kurangi saja S8 dengan S3 sehingga kita punya nilai dari U4 sampai U8 yang dijumlahkan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau gak ada kita lanjut. Kita masuk ke materi deret geometri tak hingga. Ini rumusnya. Jadi untuk deret geometri tak hingga itu hanya ada satu rumus saja, yaitu S tak hingga untuk A dibagi 1 min R dengan rasio ini antara min 1 sampai 1. Nah, model seperti ini kita sebut dengan konvergen. Jadi kalau ada R lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan min 1, berarti dia disebut dengan divergen. Ya, jadi ini divergen.
divergen itu ya, divergen itu jika R-nya lebih besar sama dengan 1 atau R-nya kurang dari sama dengan min 1. Ini yang disebut dengan divergen. Kalau yang konvergen ini R-nya antara min 1 dan 1. Oke, penerapan soalnya seperti ini. Jadi kita diminta menghitung jumlah dari geometri tak hingga. Kita punya A, kita dapat rasio dari pembagian ini 5/27 dibagi 5/9 misalkan. Kita punya rasio sepertiga nanti hasilnya. Baru kita masukkan nilai A, kemudian 1 min rasio, maka hasilnya ada 5/2. Oke. Penerapan lainnya adalah kita bisa merubah pecahan desimal tapi yang berulang menjadi pecahan biasa. Jadi syaratnya adalah harus pecahan desimal berulang. Jadi kalau ini kan berulangnya di 18 dan seterusnya 18, atau misalkan ada 0,3 dan seterusnya. Ini kan terus berulang 3 terus. Nah, ini bisa. Caranya adalah kita buat 0,18 ini menjadi bentuk deret geometri dulu. Caranya kita ambil yang 0,18 pertama. Seperti ini. Karena sudah diambil berarti otomatis ini jadi 0. Ini juga jadi 0. Sehingga muncullah 0,0018. Berikutnya ini sama jadi 0 juga, ini juga jadi 0, sehingga muncul 0,000018. Jadi kalau bilangan dari U1 sampai U3 dijumlahkan, ini akan menjadi ini 0, atau gini ya biar lebih terlihat. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah kita tentukan ini A, kemudian tentukan R dengan mencari rasio. Kalau sudah, kita tinggal menghitung menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana, yaitu 2/11. Ini penerapannya jika diminta merubah dari bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Penerapan selanjutnya adalah kita diminta mencari jarak yang ditempuh bola sampai berhenti. Nah, di sini kita mengabaikan segala faktor yang bisa merubah arah bola. Jadi kita hanya menganggap di sini cuman ada bola yang bergerak ke atas dan bola yang bergerak ke bawah. Begitu seterusnya. Ke atas dan ke bawah. Sampai akhirnya bola itu berhenti. Sampai akhirnya ini bola berhenti. Yang dihitung ada berapa lintasan dari naik dan turunnya. Jadi di sini kita nanti akan punya S tak hingga untuk yang naik dan S tak hingga kita juga punya S tak hingga untuk yang turun. Nanti kita total semuanya. Yang S tak hingga ini yang naik berapa, yang turun berapa. Nanti jadi hasilnya ini. Oke, di sini kan bola dilempar vertikal ke atas. Jadi pergerakannya dari bawah kita lempar ke atas sejauh 72. Berarti yang turun nanti juga setinggi 72. Naik lagi 3/4 kalinya. Berarti 3/4 dikali 72. Bawahnya juga sama ini. Ya. Nah, sehingga perhitungannya seperti ini. Jadi kita cukup kalau misalkan bentuknya dari bawah ke atas naik dan turunnya sama, maka kita cukup menghitung satu saja seperti ini. Ya, karena naiknya kan juga 72, turunnya juga 72. Kemudian 3/4 kalinya 54, turunnya juga sama 54. Berarti kita cukup menghitung satu saja. Kita dapat nilainya 288. Nah, karena lintasannya itu naik dan turun, maka karena sama naik dan turunnya berarti tinggal kita kalikan 2. Jadinya 2 S tak hingga, sehingga total 576. Berbeda halnya misalkan nanti bola dijatuhkan dari ketinggian 72.
nanti naiknya 3/4, turunnya juga 3/4. Berarti di sini yang naik itu dimulai dari 54, nanti ditambah 40,5. Nah, sedangkan untuk yang turun itu dimulai dari 72 baru ke 54, baru nanti seterusnya sama 40,5 dan seterusnya. Nah, di sini seandainya kalian menghitung dengan rumus yang sama, dimulai dari ini, ngambil S tak hingga yang ini, yang turun, berarti ini rumusnya menjadi 2 S tak hingga dikurang A. A ini yang 72, yang tinggi awal ya. A ini pakai yang tinggi awal, jadi totalnya 572 masih dikurangi lagi dengan 72, sehingga total hasilnya jadi 504 ya. Hal ini karena kita tidak punya yang namanya gerak naik senilai 72, sehingga harus dikurangi 72 untuk rumus yang 2S tak hingganya ini. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Insya Allah tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kita masuk penerapan dari rumus aritmatika dengan geometri. Yang ini kita masuk ke pertumbuhan yang aritmatika. Rumusnya adalah M awal atau M0 dalam kurung 1 ditambah I dikali N. Ini bukan ini ya, jadi I kali N. Atau bisa kita sederhanakan juga pakai rumus yang model satunya, bisa pakai B dikali N. Oke, penerapannya seperti ini. Tunggu sebentar. Halo, assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut kembali. Di sini ada Elsa mulai bekerja di perusahaan di awal tahun 2005. Gaji permulaannya adalah 3 juta. Dia ada kenaikan gaji setiap tahunnya itu 200.000. Nah, maka pada tahun 2011 total gaji yang didapat Elsa ini kira-kira berapa? Nah, kalau gampangnya adalah berarti kita tinggal mengalihkan 200.000 dengan 6, ya kan? Jadi dari 2011 ke 2005 ini kan ada 6 tahun ya. Jadi cukup 200.000 dikalikan 6 nanti ditambah dengan gaji awal, sehingga di tahun 2011 gajinya Elsa ini adalah 4.200.000. Ini yang disebut dengan pertumbuhan. Kemudian pertumbuhan yang geometri. Pertumbuhan geometri berarti nanti rumusnya perbedaannya adalah yang tadi dalam kurung 1 tambah I ini kita pangkatkan dengan N, atau sini M0 dikali R pangkat N. Rasio pertumbuhannya harus lebih dari 1, karena gak mungkin yang namanya pertumbuhan ini kurang dari 1. Oke. Nah, di sini kita punya contoh, misalkan koloni bakteri. Dia membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Jadi setiap 5 menit jadi 2. Nah, jumlah awalnya adalah 90 bakteri. Silakan dihitung jumlahnya setelah setengah jam. Nah, di sini kalau ada jam dengan menit, silakan jadikan ke bentuk menit semua. Oke. Nah, perhitungannya jadi seperti ini. Jadi untuk N dari 30 menit ini dibagi 5 jadinya 6. N-nya sebanyak 6. Oke, di sini rumusnya ada kekeliruan dari si pembuat soal. Ini harusnya R pangkat N. Yang
Yang 26 ini harusnya adalah 2 pangkat 6. Nah, sehingga 2 pangkat 6 adalah 64. Kita kalikan jumlah awal bakteri. Jadi dalam waktu 30 menit bakterinya sudah sebanyak 5760. Ini untuk pertumbuhan pada geometrinya. Nah, kalau tadi ada pertumbuhan, kita masuk ke peluruhan. Jadi semacam pengurangan. Nah, untuk di aritmatika rumusnya ini sama dengan pertumbuhan, cuman bedanya di sini. Ya, kalau tadi penjumlahan untuk pertumbuhan, kalau untuk peluruhan dia dikurangi. Seperti ini. Jadi rumusnya sama saja, cuman dikurangi. Penerapannya misalkan begini. Ada sebuah pabrik, dia produksi awal itu dari tahun 2010 sebanyak 20.000 unit. Jadi tiap tahun dia sebenarnya menyiapkan 20.000 unit kendaraan. Cuman di tahun berikutnya, setiap tahunnya ini produksinya selalu berkurang sebanyak 100 unit. Jadi nanti di 2009 produksinya cuman 19.900 dan seterusnya. Nah, sini yang ditanya adalah jumlah produksi pada tahun 2016 ini ada berapa ketika penurunannya 100 unit setiap tahun dari 2010. Berarti untuk mencari N yang sama dengan 6 ini kita ambil dari 2016 dikurangi 2010. Ya, jadinya N sama dengan 6. Awalnya produksi 20.000, per tahunnya berkurang 100. Sehingga 100 dikalikan 6 maka jadi 600, berarti total 20.000 kurangi 600 jadinya 19.400. Inilah jumlah produksi pada tahun 2016 nanti. Seandainya nanti ditanya berapa jumlah produksinya dari 2010 sampai 2016, tinggal dijumlahkan saja semuanya. Nanti bisa dibuat dari misalkan 2010 berapa, kemudian di 2011 berapa. Kalian bisa pakai cari beda dulu, ini jadikan A, boleh pakai rumus deret aritmatika. Oke, kemudian peluruhan untuk geometri. Peluruhan untuk geometri rumusnya sama saja, tinggal merubah yang tadinya plus jadi negatif. Sedangkan yang ini tetap untuk rumus yang ini. Tapi peluruhan itu rasionya pasti kurang dari 1 karena berkurang. Nah, untuk mobil yang ini ada sebuah mobil ini dibelinya dengan harga 200 juta. Jadi seperti kendaraan bermotor atau barang elektronik kan dia mengalami peluruhan bukan pertumbuhan. Yang mengalami pertumbuhan itu hanya investasi di emas atau tanah. Bahkan kompleks perumahan juga bisa meningkat, tapi yang meningkat bukan harga properti rumahnya biasanya, tapi properti di sektor tanahnya yang lebih tepatnya. Ya. Nah, kemudian di sini mengalami penyusutan. Nah, ini peluruhannya sebesar 20% setiap tahunnya. Jadi harga dua mobil yang harganya 200 juta setelah 5 tahun nanti kira-kira jadi berapa juta? Gampangnya seperti itu soal ini. Jadi tinggal dimasukkan saja. Nah, ini yang kita pakai yang rumus I-nya tadi. Nah, untuk peluruhan maka modal M0-nya adalah 200 juta. Kemudian penyusutannya 20%, kita rubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,2. Karena nanti akan dikurangi dengan angka 1, jadi lebih mudah menghitungnya. Nah, sehingga nanti di sini 1 dikurangi 0,2 hasilnya adalah 0,8. 0,8 pangkat 5 itu 0,327 dan seterusnya ini. Berarti harga mobil yang 200 juta tadi dengan penyusutan 20% setiap tahun dalam jangka waktu 5 tahun dia harganya sudah menjadi 65.536. Nah, ini harga jualnya belum jika sudah 5 tahun. Jadi yang awalnya 200 juta menjadi 65 jutaan. Ini konsepnya, tapi ini untuk harga untuk real di dunia nyata masalah penyusutan ini tergantung dari perusahaan yang menghitung nanti mau diberi penyusutan 20% kah atau lebih.
belum tentu juga, belum, jadi gak mungkin sama seperti ini. Oke, kita masuk ke bunga tunggal. Bunga tunggal di barisan aritmatika ini rumusnya adalah ini, sama. Oke, ini kalau yang tadi, jadi kalau di aritmatika yang di pertumbuhan, nah ini rumusnya sama dengan ini. Tapi kalau aritmatika yang biasa kita cuman ini geometris yang ini, nah, lebih mirip dengan yang ini rumusnya. Oke, langsung kita bahas. Nah, jadi untuk menentukan bunga tunggal, di sini kita contoh soalnya seperti ini. Nah, di sini ada Pak Ahmad ini pengen pinjam sebesar 4 juta di koperasi. Bunganya sebesar 2%. Nah, kalau pinjam uang ada bunga, maka bunga ini yang disebut dengan riba nanti. Ya. Kemudian dia disuruh menghitung setelah 6 bulan total pengembalian Pak Ahmad ini jadi berapa. Jadi kan dia pinjamnya 4 juta tapi kena riba sebesar 2% di sini selama 6 bulan. Jadi perhitungannya lebih mudahnya adalah 2% ini kalikan dengan 6 bulan. Tapi nanti tinggal dirubah 2%-nya jadi 0,02 kalikan 6, kemudian ditambah dengan 1, sehingga jadinya 1,12. Jadi 1 ini nanti adalah bentuk awalnya, ini tambahan bunganya, sehingga dari ini 4 juta ya, ini salah ketik si pembuat soalnya, kelebihan 0, yang bikin soal ini kelebihan nolnya, jadi ini tetap 4 juta. Ini 4 juta. 4 juta dikalikan 1,12 sehingga ada peningkatan harga, peningkatan jadi 480. Jadi total ribanya atau bunganya ini 480. Nah, ini tidak diperkenankan. Jadi misalkan nanti ada pinjaman berupa uang, sebisa mungkin jangan ada tambahan sama sekali. Beda halnya jika kalian menjual barang dengan bentuk cicilan, itu tidak ada masalah. Misalkan kalian meningkatkan harganya, tapi harus jelas dan tidak ada tambahan jika ada keterlambatan. Oke, sekarang penerapan bunga majemuk. Bunga majemuk ini lebih ke barisan geometri, karena yang kita gunakan ini rumusnya ada pangkat n di sini. Oke, ini ada contoh soal. Jadi ada Arman, dia menabung sejumlah uang di bank. Dia dihitungnya dengan sistem bunga tunggal di sini per catur bulan. Ini masih pakai contohnya bunga tunggal ya. Jadi setelah 3 tahun tabungan Arman itu jadinya 25.400.000. Nah, sekarang besar tabungan awalnya itu berapa yang ditanya. Ini pakai yang rumus aritmatika ini Mas An. Ini urutannya keliru berarti. Ya, ini masih ke bunga tunggal ya, contoh lain dari bunga tunggal yang ini, bukan yang majemuk. Untuk yang bunga tunggal ini jadi sama, MN-nya sudah ketahuan tadi 25.400. Kemudian ada penambahan bunga 0,3 dalam setiap catur bulannya. Nah, ini catur bulan, per catur bulan itu sama dengan 4 bulan sekali. Jadi 4 bulan sekali nambah 3%. Sehingga dalam 3 tahun totalnya ada 9 kali penambahan di sini. Sehingga 0,3 kita kalikan 9 jadi 0,27 ditambah 1, maka totalnya ini jadi 1,27 kali M0. Maka untuk mencari M0 maka 25 juta dibagi 1,27. Maka Arman ini nabung di awal 3 tahun yang lalu itu sebesar 20 juta. Oke, tambahan bunga seperti ini yang ada di bank ini tidak tergolong ke dalam riba sebenarnya, lebih disepakati sebagai dana bebas. Jadi kelebihan uang ini lebih baik diambil. Misalkan kalian takut penggunaannya, ini bisa kalian donasikan untuk perbaikan jalan, perbaikan jembatan dan sebagainya. Jika itu penambahan uang yang ada di
bank. Beda dengan pinjam uang tapi berbunga, itu namanya riba. Oke, kita masuk ke contoh bunga. Besaran bunga, besar angsuran, dan sisa hutang. Ini biasanya dipakai untuk bidang usaha di KPR, jual beli mobil, sepeda motor, bahkan simpan pinjam di koperasi, termasuk simpan pinjam juga di bank. Jadi misalkan kita ngambil KPR di bank, punya DP berapa, sisanya nanti penghitungannya angsurannya bisa pakai rumus ini, termasuk menghitung bunganya seperti ini. Nah, sisa hutang ini dihitung nanti misalkan jangka waktu tertentu sudah berapa yang masuk. Nah, jadi kita sebut dengan anuitas di sini. Anuitas bunga hutang. Ini rumusnya. Ada B dikali M0 dalam kurung 1 tambah B pangkat N dalam kurung 1 tambah B pangkat N nanti dikurang 1. Ini untuk anuitas. Oke, ini ada contoh soalnya. Jadi ada pinjaman uang sebesar 20 juta. Anuitas tahunannya itu adalah 4 juta. Ini artinya tiap tahun bayarnya sekian. Nah, jika suku bunganya ada 5% per tahun, yang ditanya adalah besar angsurannya, besar bunga, dan sisa hutang. Jadi orang ini dengan pinjam 20 juta, tiap tahun bayarnya 4 juta. Tapi 4 juta ini sudah termasuk angsuran dengan bunganya. Nah, kita di sini diminta menghitung angsurannya, angsuran pokoknya itu berapa, kemudian bunganya sendiri itu berapa. Dan setelah 3 tahun, tahun ketiga ini, setelah membayar selama 3 tahun, kira-kira sisa hutangnya berapa yang dari peminjaman 20 juta ini dengan bunga 5% per tahunnya. Nah, di sini penghitungannya adalah, jadi ini 1 tambah B pangkat N min 1. Nah, untuk di anuitas ini untuk N nya itu dikurangi 1 ya, karena hitungannya adalah yang 2 tahun sebelum untuk pemangkatannya di sini. Sehingga 1 tambah 0,05 nanti dipangkatkan 2. Seperti ini. Nah, ini 4 juta ya, bukan 400.000. Titiknya keliru, harusnya di sini. Ya. Nah, di sini kita untuk menghitung dari bunganya. Jadi bunganya setiap tahun itu berapa? Dari 20 juta dengan besar 5%, seperti ini. Jadi bunganya itu sebesar 1 juta di sini. Ini bunga hitungan kas awalnya. Tanpa menghitung anuitas yang di sini penjumlahannya, di sini penambahannya. Ya. Kita menghitung penambahan di sini. Jadi dari bunga 5% per tahun itu dia kena 1 juta. Berarti kita kurangi dengan bayaran tahunannya yang 4 juta tadi, berarti sisa 3 juta. Nah, berarti angsurannya dikalikan dengan penambahan yang ini itu sebesar 3.307.500. Nah, ini adalah angsuran pokoknya setiap tahunnya. Nah, kalau sudah punya angsuran pokoknya ini, sebenarnya untuk mencari bunga, untuk menghitung bunganya cukup dengan cara 4 juta ya, yang pembayaran pokoknya ini setahunnya yang sudah sama bunga, langsung dikurangi dengan angsuran pokok. Sehingga seperti ini. Ya, jadi tadi ini kan tiap tahunnya bayarnya 4 juta, itu cukup langsung dikurangi dengan angsurannya tadi. Kita hitung dengan angsurannya, maka kita punya bunganya adalah sebesar 692.500. Ya, jadi selain biaya angsurannya itu sudah ada penambahan keuntungan sebesar 300 juga, ini masih dikenakan bunga juga tadi sebesar 692. Ya. Nah, ini bunganya. Jadi untuk menghitung sisa hutang adalah penambahannya. Untuk sisa hutang ini kita hitungnya tetap di tahun ketiga. Jadi N-nya tidak perlu dikurangi 1 di sini. Kemudian modal yang 20 juta dikurangi biaya angsuran tahunan dengan dibagi pajaknya.
Kemudian ini ditambahkan juga sama angsuran per tahun dibagi pajak, sehingga ini penambahannya sekitar, ini tetap 20 juta sebenarnya. Nah, kemudian setelah dihitung dengan biaya penambahan, maka sisanya adalah 10.500.000. Oke, ini yang disebut ini untuk menghitung sisa hutang. Sebenarnya kalau kita simpelnya untuk menghitung sisa hutang, ya tinggal menghitung saja angsurannya yang masuk berapa dikurangi total hutangnya. Tapi di sini karena tidak dijelaskan total hutangnya untuk di akhir itu berapa, cuma ada modal pinjaman hutangnya itu berapa dengan bunganya saja, maka penghitungannya pakai anuitas seperti ini. Oke, itu saja materinya. Jadi untuk KD 3.6 semuanya selesai untuk pembahasannya. Jangan lupa mengisi daftar hari online. Oke, itu saja dari Bapak. Mungkin ada pertanyaan? Pak, nanti apa Bapak upload YouTube gak, Pak? Insya Allah Pak upload nanti. Oke, Pak. Oke, siap. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri saja sampai sini. Untuk yang belum membuat screenshot Google Meet-nya silakan dibuat. Untuk yang sudah bisa langsung leave dari meeting hari ini. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Pak minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.